Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Bob. Wow, pasti masih happy. Kemarin pertandingan Inter melawan Las Palmas masih membekas di pikiran kita guys. Kenapa? Karena memang gaya bermain Inter, apa yang diperagakan anak-anak Inzaghi begitu membuat kita bangga. Semoga ini benar-benar nanti Inter semakin konsisten di dalam kompetisi resmi. Gila men, keren banget. Jadi terbayang-bayang gue masih sering ngeliatin cuplikan-cuplikan pertandingan kemarin guys. Nah, nanti juga akan ada pertandingan melawan Pisa ya. Ini kakak kandungnya si Inzaghi. Setelah itu Inter juga akan dijamu oleh Chelsea di kandang mereka di London langsung guys. Jadi ini akan menarik dan ini juga tantangan berikutnya untuk semua pemain-pemain Inter juga terutama pemain-pemain baru. Taremi, Zelensky, Josep Martinez, dan juga Topalovic. Dan kita belum tahu nih, gue juga belum dapat update-nya, kemana si Alex Perez, belum ada kabarnya guys. Nah, ini juga akhirnya pemain muda Inter juga akan segera meluncur guys. Ini adalah Agome yang selalu dipasang oleh Inzaghi sebagai bek tengah dan kemungkinan akan melangkah ke Sevilla. Waktu itu ke Sevilla, dipinjamkan ke Sevilla, dia juga bermain juga cukup bagus di paruh musim dan ternyata mereka tidak mempermanenkan dan mereka bernegosiasi dengan Inter karena mereka terlalu berat untuk membayar 8 juta. Nah, sekarang mereka menawarkan 3-5 juta ke Inter, tetapi Inter mendapat presentasi di penjualan kembali. Kalau seandainya nanti dijual, Inter akan mendapat persenan dari itu. Nah, kita akan lihatlah bagaimana. Yang jelas si Agome juga sangat senang dia akan kembali ke Spanyol ya guys ya. Ini juga kontraknya cuma tersisa 1 tahun di Inter. Jadi memang, aduh sayang banget guys. Ini gue berharap sama Agome ini tinggi banget dulu. Bagaimana ekspektasi gue, bagaimana gue melihat ada sosoknya Pogba di dalam diri dia. Dia orangnya sangat tenang, baik dia bermain sebagai gelandang dan juga kemarin sebagai back tengah dan bahkan tidak kebobolan guys kemarin di pertandingan terakhir. Jadi memang ini, tapi ya gimana? Yang namanya Inter perlu duit dan Oktri juga belum bisa mengucurkan dana seenaknya kan nggak bisa guys. Jadi mereka berhitung untuk pengeluaran. Jadi kalau Agome pergi ya grazie ya untuk semua terhadap Inter ya. Kita tunggu resminya seperti apa. Ini dia Inter Milan dan Marseille sepakati persyaratan untuk si Carboni. Akhirnya ya banyak sekali lah pemain-pemain muda yang sudah akan pergi dan bahkan yang sudah pergi. Ini Carboni lagi berlibur, kita menunggu dia. Kalau memang dia datang ke Inter, dia akan segera meluncur ke Prancis karena persetujuan antara Marseille dengan Inter itu sudah dekat. Jadi Inter meminjamkan, mereka harus bayar 1,5 juta, mereka punya opsi membeli 40 juta. Dan Inter bisa istilahnya menggagalkan opsi wajib tebusnya dengan membayar 3 juta guys. Jadi Inter punya kendali. Jadi kalau misalnya ternyata Carboni gacor di Marseille, mereka mau mempermanenkan 40 juta, Inter tinggal tarik guys. Atau bagaimana? Nah, yang jelas 40 juta itu harga rekor ya untuk seanak muda yang masih berusia 19 tahun. Dan memang layak menurut gua si Carboni dihargai segitu. Jadi kita lihat nanti perkembangannya dan Inter juga mengirit 4 juta gaji bersih untuk Carboni untuk musim ini. Jadi mengirit lagi guys ya. Jadi dipinjamkan ke sana, Inter juga nggak bayarin gaji. Nah, musim depan kalau misalnya dia gacor, Inter akan bayar 3 juta ke Marseille. Jadi fair menurut gua ya guys ya. Kecuali Inter pengen duit 40 juta ya, Marseille menebus 40 juta ya, kita akan terima. Ini untuk pemain-pemain muda kita. Agome, Carboni akan segera pergi. Inter Milan yakin target MU singa dari Belanda, yaitu Dumfries, segera akan perpanjang kontrak. Bahkan kontrak sampai 2028. Dan ini hanya tinggal menunggu Sabtu ini dia akan hadir di Appiano Gentile untuk berlatih. Dan kemungkinan juga kalau udah deal sepakat, dia akan perpanjang kontrak. Gila men, keren ya. Karena gini, coba bayangkan guys, coba bayangkan. Ini kita silakan komen ya guys ya. Coba bayangkan ya.
permainan Inter, masuk Zelensky, Taremi, Josep Martinez, pemain-pemain top, dan kita juga ada Barella, ada Hakan, gila men. Siapa yang nggak pengen bermain di Inter? Bayangkan kalau misalnya sekarang Dumfries pindah ke MU, apa yang terjadi? Dia tidak akan bermain di Liga Champions, dia akan beradaptasi kembali. Tapi di Inter, kekeluargaannya bagus, terus mereka sudah benar-benar chemistry-nya, bagaimana pemahaman antara pemain dengan pelatih, dengan staff itu udah dapet guys. Gak gampang guys, ya udahlah, perpanjang kontrak dan ini sudah secara lisan udah oke. Jadi kita tunggu dong Fris ya. Jadi lu musim ini akan berduel lagi dengan si Songong Theo ya guys. Kita tunggu ya Dumfries ya. Keren ya guys. Keren ya. Coba komen deh. Siapa yang pengen ngejual-jual dulu si Dumfries. Ternyata dia punya peran besar di Inter guys. Ini dia untuk Zelensky. Berbicara bahasa yang sama dengan rekan satu tim baru di Inter. Dia sudah 2 kali menjadi starter ya. Kemarin waktu melawan Pegolesete ya, terus juga kelas Palmas, dan memang ini pemain kelas dunia ya, dan bagaimana dia menyesuaikan diri di Inter dan KL lebih gampang. Karena ini udah pemain jadi, ini yang gue bilang, pemain-pemain yang udah matang, Inzaghi itu udah gampang, lu gini ya. Jadi deh guys, ya itu gitu loh. Jadi gini, Zelensky berada di susunan permainan Pergolese dan Las Palmas kemarin ya, menjadi starter. Nah ini dia, Zelensky tentu saja merupakan tambahan besar di lini tengah Inter. Benar banget guys ya. Dan trio Inter, Henry Mkhitaryan, Hakan, dan Barella, berarti semua tampil gemilang di musim lalu. Dan Pratesi dan Aslani juga membuat tambahan, ditambah sekarang dengan gelandang berkualitas seperti Zelensky ya. Ini dia, Zelensky tampak sudah menggunakan periode pramusim untuk menghafal jenis-jenis dari yang seharusnya ia lakukan ya. Pemain Polandia meninggalkan jejak unik sendiri di tim, namun pada giliran ia harus menyesuaikan permainan dengan tim. Ini yang guys, kalau dia udah pemain jadi ini, jadi pemahaman dia, apa yang dibilang pelatih, apa yang dikasih tahu teman-teman rekan-rekan setimnya, jadi pemahamannya, jadi kita lihat nih bagaimana umpan dia, bagaimana dia berlari, bagaimana dia bertahan, bagaimana dia menyerang, bagaimana itu luar biasa guys. Jadi kita berharap tambahan Zelensky ini nol guys. Gak perlu keluar duit guys. Gak perlu keluar duit. Taremi, Zelensky, Thuram gak perlu pakai duit guys. Ya biarin tetangga sebelah sana jor-joran. Tapi inilah gua angkat topi buat Opa Marotta, Ausilio Bacin ini tentang bagaimana mereka bisa membuat Inter kuat dengan minus finansial. Gila men, gila. Selamat ya Zelensky, semoga menyala abangku di Inter. Nah, ini lagi guys. Inter Milan cari sponsor lengan baru untuk gantikan eBay. Nilai total baju bisa naik hingga 80 juta. eBay sudah habis bulan lalu guys. Nah, sekarang Inter lagi mencari, ternyata ada kripto yang pengen menempelkan sponsor buat mereka, dan kurang lebih sekitar 6 juta. Nah, kenapa Kemarin Inter juga pernah dengan macam-macam ya. Kemarin ada Paramount, sekarang ada Betson, terus juga ada Qatar Airways. Jadi ditambah lagi dengan lengan ini terus semuanya. Jadi Inter pengen meraup 80 juta guys. Ini yang mereka lagi coba. Dan Antonello lagi bekerja untuk mendapatkan ini. Kebayang ya bagaimana ya ini meningkatkan nilai total monetisasi kaos Inter hingga lebih dari 80 juta per musim. Ini rekor guys ya. Kenapa? Zaman Pirelli, Inter begitu dibayar sedikit ya, walaupun puluhan tahun menjadi sponsor Inter, tapi zaman udah berubah guys. Inter satu musim bisa mendapatkan 80 juta euro dari kaosnya aja ya. Gila, keren-keren banget guys. Nah, ini juga si Thuram sama si Lautaro Martinez kita tunggu mungkin sekitar tanggal 5, tanggal 6 Agustus ya. Jadi bintang dunia FIFA Iran bawa Inter lewat pramusim ya. Ini gila banget guys ya, 5 gol dan dia sudah membuktikan diri, dan kemungkinan ya yang jelas fisik si Thuram, fisiknya Lautaro Martinez untuk membuat pembuka Serie A pasti nggak akan 100% ya, karena dia yang paling telat hadir ke camp training Inter ya. Jadi kemungkinan ya yang jelas Thuram mungkin bisa bermain untuk pembuka Serie A lawan Genoa, dan
ditemanin oleh Taremi. Ya, Taremi ini bisa menjadi pemain starter loh guys. Gila-gila men, ini gila kali ya. Padahal dia belum lancar berbahasa Itali, tetapi bagaimana koneksi pemahaman dia dengan pemain, dengan staf dan pelatih, ini cepat sekali guys. Ini memang pemain kelas dunia. Ini yang gue bilang lagi guys, inilah pemain-pemain matang itu gampang, gila-gila. Kebayang kalau dia kemarin ke Milan, aduh kita yang gigit jari. Sekarang Milan yang gigit jari ngelihat Inter dapatin Taremi. Mereka dapatin Alvaro Morata, tapi bayar berapa guys? Ini dapatin 0. Gila men, gila-gila, keren banget ya. Selamat lagi buat Taremi ya. Semoga di musim ini menyala juga ya. Jadi benar-benar bisa memberikan Inter trofi banyak sekali untuk musim ini guys. Nah, ini dia Inter, si Suchik kemarin yang diincar Inter bisa menjadi pewaris Mkhitaryan. Lampu hijau dari Oktri. Ini pemain muda masih 22 tahun dan nah ini kehebatan Opa Marotta. Kalau ini Inter dapatkan nanti di musim depan secara gratis karena separuh Eropa mengincar si Suchik ini ya. Kenapa? Karena ini pemain muda, baik. Dia gabungan antara pemain kewarganegaraan Austria dan Kroasia. Ini dia bisa menjadi gelandang bertahan, box to box, dan bahkan bisa menjadi gelandang menyerang. Jadi ini bagus banget guys. Jadi menurut gua kalau Inter bisa mendapatkan dia ini bagus banget. Usia masih 21 tahun, tapi untuk musim depan ya. Karena Mkhitaryan juga masih terikat kontrak sampai 2026 kan, 2025 tapi ada opsi 1 tahun. Dan menurut gua guys, Mkhitaryan ini kalau usianya masih 20-an, gila, mungkin harga 80 juta guys. Ini nggak ada matinya guys. Dan gua yakin Mkhitaryan ini masih susah untuk dilangkahin oleh Pratesi atau Zelensky nanti kalau menurut gua ya guys ya. Ini gila. Bagaimana dia menjaga fisiknya, menjaga energinya, ini luar biasa. Jadi menurut gua Mkhitaryan adalah ya berharga 80 juta tapi Inter mendapatkan 0. Ini gila guys, keren banget. Jadi Suchik kita tunggu apakah Inter bisa mendapatkan secara gratis. Kita tunggu aja guys ya. Dan ini itu yang gue bilang, Filippo Inzaghi senang bisa menjamu juara Italia di Pisa ya. Dia melatih Pisa sekarang. Di Jumat dini hari akan ada pertandingan Inter melawan Pisa. Nah ini pasti, dan sekarang lagi warga Pisa itu lagi senang banget karena sebentar lagi juara Italia akan datang ke sana bermain dengan tim kesayangan mereka. Kita tunggu aja guys, semoga aja Inter terus memberikan kontribusi yang luar biasa di pramusim ini dan melanjutkan di musim ini menjadi konsisten. Kemarin biasalah ya guys ya, si Di Marco mencetak gol cantik, tapi ya biasalah si Thuram ini kan selain jago mencetak gol, jago memberikan assist, tetapi juga humornya sangat tinggi guys. Jadi kemarin ya gol bagus katanya kemarin dia di komen di IG-nya si Di Marco ya. Dia ingin memberikan umpan silang. Memberikan umpan silang gimana? Orang cuma kiper doang di depan ya. Inilah canda-candanya. Ini yang membuat Inter tuh makin kuat guys. Dan mereka enjoy guys, ini gitu loh, nggak kayak sebelah ya, kaku banget ya. Jadi ya tadi gua lihat ya, ada mereka si Milan mendapatkan pemain back itu harganya 18 juta guys. Gila, untuk seorang back mereka keluarkan uang segitu. Nah kemarin Inter mau mendapatkan Jalo nih di musim ini harusnya ya, tapi disabet oleh Juventus. Ternyata Juventus zong guys, bayar sekian juta euro, ternyata zong si Jalo itu rentan ya. Akhirnya sekarang kemungkinan nggak dipakai sama Juventus, makanya jangan nyalip. Jangan-jangan si Cabe juga begitu nanti guys. Kita lihat aja nanti guys. Jadi ya udah, Inter punya strategi yang luar biasa dan semoga ini terus bisa berlanjut guys ya. Kita tunggu aja. Ini yang dibilang oleh De Paula. Fan Inter terlalu menantang Inzaghi selama bertahun-tahun. Sekarang mereka mengapresiasikan salah satu karakteristik. Nah, ini gue masih ingat banget dulu ya waktu Inzaghi 2 musim terbelakangan ini ya. Inzaghi out, gue ingat, gak tahu. Mungkin sahabat Bob salah satunya atau nggak mana. Kalau gue nggak, gue tetap mendukung Inzaghi dalam kondisi apapun ya. Waktu itu dia masih dibully, ternyata ya kita bisa melihat jejak rekam medisnya jejak dia gitu loh. Bukan rekam medis ya, sorry ya guys ya. Jejak dia di Lazio, dia mendapatkan Piala Supercoppa dan bahkan masuk ke Liga Champion. Ini luar biasa. Di Inter hanya tinggal dipoles dan dia membuktikan diri. Akhirnya
trofi Serie A didapatkan. Kemungkinan nanti musim ini bisa mendapatkan Piala Liga Champions, ini luar biasa. Kita tunggu aja guys. Jadi jangan gampang menilai seseorang dengan cepat guys. Jadi beri kesempatan untuk Inzaghi dan ternyata dia membuktikan diri ya. Ini pemain barunya Chelsea siapa? Dewsbury menanti Nerazzurri. Ini akan menjadi ujian yang hebat, senang memiliki tim seperti Inter di pramusim. Jadi pemain baru ini juga Enzo Maresca yang melatih si Chelsea sekarang, nih pemain orang Italia juga. Jadi akan bertemu mereka di Stamford Bridge ya. Ini jadi kita tunggu aja guys nanti seperti apa. Ini pemainnya udah menunggu, kita juga ada menunggu bagaimana tontonannya akan menarik nanti. Ini dia, Taremi sudah menjadi mesin gol. Dia terbukti menjadi pemain yang lebih tepat untuk direkrut. Nah ini ya, bagaimana Inter memperjuangkan untuk merekrut Taremi, merekrut Zelensky, tapi Taremi benar-benar bisa membuktikan diri ya. Jadi ini benar-benar permata ya, pemain sebenarnya berharga 30 juta didapatkan 0, ini luar biasa. Inilah pekerjaan Marotta dengan CS-nya. Luar biasa guys. Jadi kita tunggu sepak terjang Taremi di musim ini. Ini dia salah satu yang gua pengen soroti adalah bagaimana Inter mendapatkan Bisek musim lalu ya guys. Dengan harga berapa nih? Kalau nggak salah dulu harganya kurang lebih sekitar 4 atau 5 juta ya. Dicicil guys. Tetapi dia benar-benar mentereng banget penampilannya kemarin. Dan ini bisa menjadi back hebat ya. Dan kita akan melihat bagaimana semoga peran dia di musim ini semakin banyak. Dan mungkin Inter juga bisa coba di tengah gitu loh ya, dia dicoba di tengah karena Acerbi, Stefan de Vrij kan umur udah ya, cobalah ini kayaknya ini gila men, ini menurut gua sih Bisek ini luar biasa ya guys ya, kita beli segitu nggak perlu keluarin beli back tuh 18 juta tetapi gila ya, semoga tetap membumi guys, kita tunggu aja update Inter, semoga yang terbaik buat Inter kita tunggu guys, tetap membumi, rendah hati karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.